Sore hari ini berjumpa lagi dengan saya, Serma Ismanto, dalam acara bincang-bincang podium 15+10. Baik, untuk sore hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya sama anggota podium 15+10 yang saat ini sudah menjabat sebagai seorang bincang bintang pembina desa. Perkenalkan rekan saya, selamat sore Om Itu. Selamat sore, Amin. Halo. Ya, baik, untuk saudara ini saya dan untuk mulai akan menemani saya dalam acara bincang-bincang. Mungkin sekilas Om Itu bisa perkenalkan diri kepada anggota TNI sekalian tentang diri dan besar ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akan memperkenalkan diri. Saya seorang bintang pembina desa, yaitu desa kita bagian desa yang dulu disediakan dari Kodim 15 Nama Pak, mungkin nama kita nama lengkap Sersan 2000 mungkin sebelum Om Resto masuk di Kodim mungkin bisa dikenali lah dulu di siapa mana dan saat ini kan statusnya ya paling terakhir Pak. Beta pertama dinas di Kodim 174 Angin Ciwadilya di Merauke, Papua. Sekarang sudah menjadi provinsi Papua Selatan. Dan saya kurang lebih di sana 15 tahun bertugas. Setelah itu naik di seleksi capres. Lalu beta minta pindah ke Ampung. Setelah dari Ampung kita pindah lagi ke Kodim 15 Pulau. Anda ya dari kalian nanti si Om Resto tahun berapa? Kita tantangannya tahun 2017. Kemudian diupaya pakai KPR. Cara itu tahun 2022. Oh baru dua. Oh berarti waktu itu pernah jadi siswa saya. Kebetulan saya kan dari sebelum selama dari mana jadi. Oh tapi bukan itu pendidikan lah. Kita pendidikan di IPA. Oh kamu belum Pak. Saya kira sih pendidikan di Rumah Belakang sih. Berarti 15 tahun di Papua, sisanya harus di sini ya. Untuk status sebenarnya Waktu itu kita status masih bujang. Untuk sekarang status siap baru ada kurang lebih bisa tapi masih pengantin baru lah. siap. Oh baik kemudian dari jauh-jauh orang itu saya undang ke sini karena saya ingin tahu tentang apa sih tugas-tugas para pembesar khususnya Kodim 15. Mungkin Om itu sebagai perwakilan dari para pembesar yang ada di jajaran Kodim. Mungkin bisa menjadikan secara singkat tugas pokok pembesar. Tugas pokok saya sebagai pembina di desa yang di Pulau Lakor yang utama dan yang terutama itu keamanan dan ketertiban di desa tersebut. Membina Keamanan, keamanan, ketertiban. Jadi kalau bicara keamanan itu ketika membina masyarakatnya, membina wilayahnya di desa yang ini di Pulau Lakor sih. Berarti kalau dari sini dari Pak Mudin perjalanan masih tempuh berapa jam? Kalau mulai dari startnya dari Kodim ya, dari Kodim ke desa Binaan itu dari sini kita dengan kendaraan roda 2 motor Ya. kurang lebih 25 menit sampai 30 menit. Itu sampai di Moy. desa Moy. Itu masih dari Pulau Moy. Tidak Pulau Moy. Kemudian menyeberang lagi Menyeberang dengan speed, di atas speed itu kurang lebih makan waktu 10 sampai 15 menit. 10 sampai 15 menit. Berarti sudah 46 menit ya. Kemudian dari turun di speed ke desa berapa menit?
dari Sepik ke Desa Binaan itu kurang lebih memakan waktu 35 sampai 40 menit. 35 sampai 40 menit jauh juga ya. Jauh. Berarti kurang lebih 1,5 jam ya. Kalau itu saya dari sini sampai. Untuk biayanya sendiri berapa? Dari Muain ke Lakor. Ya. Kalau untuk menyeberang, untuk ongkos kalau sendiri kita sendiri dan kemudian juga dalam speed tersebut kita ada sama-sama dengan masyarakat itu per kepala 50.000. Tetapi kalau dengan misalnya kita sendiri ya, bawa motor ini berarti motor 50.000 jadi 100.000. Oh, motor berarti sama dengan orang ya? Siap, berarti 100 ya. Siap. Otomatis kan harus bawa motor, kan bawa motor nanti apa di sana pakai motornya lebih aja. Pasti bawa motor ya. Siap. Baik untuk anggota TNI sekalian bahwa sertunin ulang Pak, Serdan itu ini apabila mau menuju ke desa binaan, karena yang bersangkutan ini tinggalnya di Tiakor ini ya, di Tiakor ya. Dari Tiakor menuju ke desa binaan yang biasanya ditempuh kurang lebih waktunya itu 1,5 jam, itu menggunakan 2 alat transportasi. Yang pertama dengan kendaraan motor, kedua sampai dengan desa Muain, kemudian menyeberang lagi. Menyeberang kurang lebih 15 menit dengan speed. Di mana biayanya kalau apabila menyeberang dengan kendaraan itu 100.000, 50.000-nya orang, 50.000-nya motor. Kemudian dilanjutkan perjalanan darat dengan motor lagi kurang lebih 30 sampai 40 menit. Jadi di total kurang lebih 1,5 jam. Ya lumayan jauh juga. Biasanya ke desa binaan berapa hari sekali? Biasanya kalau ke desa binaan berapa hari sekali? Kita kalau ke desa binaan itu per 1 bulan. 1 bulan. Terus selama di desa berapa hari? Kita pernah di desa binaan itu 2 minggu lagi. Lama, dan kalau sepatnya ya 1 minggu. Berarti selama 1 bulan sekali ke desa binaan, kemudian selama di desa binaan waktunya 1 minggu sampai 2 minggu ya. Berarti ya lumayan ya, karena di sini juga ada keluarga masalahnya ya. Di sini karena di sana juga tidak disediakan perumahan ataupun ada persoalan di sana kan, namun belum ada bangunan yang asik. Jadi anggota TNI sekalian, karena di Lakor itu sebenarnya ada pos rame, kemudian belum ada bangunannya, maka para pemirsa yang di wilayah Pulau Lakor, nah, mungkin anggota TNI sekalian perlu saya jelaskan, untuk Koramil 15.1101 Tiakor itu membawa kecamatan. Yang pertama kecamatan Pomar, itu ada di Pulau Lumayan sekarang ini, yang satu daratan dengan Makodin. Kemudian satu lagi kecamatan Pulau Lakor, itu masih menyeberang 10 sampai 15 menit dengan speed. Jadi 2 kecamatan yang dibawahi oleh Kodim. Di Pulau Lakor ada berapa desa? Di Pulau Lakor ada 5 desa. Kalau nggak salah 3 desa persiapan itu ya? 3 dusun atau desa persiapan itu? Desa persiapan. Terus di sana ada berapa pemisah yang standby di sana, khususnya pemisah Koramil tersebut? Kami sebenarnya di Babinsa di Lakor yang standby Sersan Sabri. Itu tinggalnya di mana? Tinggalnya di pos kami di sana. Ada berapa? Ada bangunan? Siapa? Itu menggunakan bangunan yang resmi dari TNI atau disediakan oleh pemerintah kecamatan sana? Disediakan pemerintah kecamatan sana. Bangunan TNI bukan? Siapa ini? Bukan bangunan TNI, bukan? Ya, punya Pemda, kecamatan sana. Tidak satu provinsi saya. Nah, baik, Om Lito, ini kan menarik sekali nih. Om Lito dalam melakukan tugas ini kan pasti ada rasa lelah pasti, karena harus menyeberang, betul kan? Sementara satu sisi harus membina keluarga dari Tiakor. Mungkin Om Lito bisa menjelaskan kiat-kiat khusus atau tren umrah
Sumarto ini bagaimana untuk bisa satu sisi melaksanakan tugas sebagai seorang babinsa, satu sisi kan apalagi istri kan baru dinikahi ya, satu sisi harus meninggalkan istri yang baru dinikahi ini ada di teater. Mungkin bagaimana caranya tugas dilakukan dengan baik, keluarga yang ditinggalkan juga mau menerima begitu. Silakan. Kegiatan Iya maksudnya, kalau itu kan satu sisi kan melakukan tugas yang berbeda dilakukan. Satu sisi kan istri ditinggalkan, betul nggak? Apalagi masih mungkin pengantin baru lah. Bagaimana caranya membagi waktu itu, tugas bisa dilaksanakan, keluarga juga tidak menuntut harus selalu tinggal di teater karena diharapkan dengan wilayah jauh kan. Mungkin bisa disampaikan bagaimana kiat-kiat khususnya. Secara umum aja. Sebelum ke sana tuh kita menyampaikan istri saya. Mami, saya mau ke desa itu. Manggilnya Mam ya? Saya panggil Mam ya. Berarti manggil itu Mami? Iya, jadi kan sampaikan ke saya mohon dukungan Anda juga supaya kita ke sana bersama-sama dari kita ketemu masyarakat itu ke arah yang baik, ke tujuan yang baik dari sana, tujuan yang baik itu bersama masyarakat di sana. Istri atau itu Pak? Nurut? Iya, istri menurut juga ya. Tugas saya sebagai bendara di desa sana. Bendara atau Siap tidak? Oh, istri orang mana? Kalau kita istri asal dari Pulau Lako di kita punya desa punya sini. Oh, di situ. Kita punya di kita punya Desa situ. Oh, menarik sekali. Jadi di mana bumi dibijak di situ langit meninggi. Ya, kemarin itu memang tidak salah maksudnya. Berarti sama dengan kisah. Itu saya seperti itu. Di mana bumi dibijak di situ langit meninggi. Siap. Saya di Ambon sebelumnya dapat istri dapat bini orang Ambon juga sama. Siap. Jadi di mana bumi dibijak di situ langit meninggi. Siap. Istri kerja sebagai istri saya sementara ini bekerja sebagai seorang dosen, tapi masih statusnya masih honor ya. Jadi kami selalu membangun komunikasi. Jadi terkadang dalam 1 tahun ketemu terkadang 2 kali, terkadang bisa 3 kali, tergantung punya kegiatan masing-masing atau kegiatan dari kampus. Kalau saya di kampus PGSI 4. PGSI 4. Tapi latar belakang pendidikan sesuai. Siap begini juga. Oke, jadi rekan-rekan anggota desa sekalian bahwa perlu diketahui Serdalinto ini memiliki seorang istri yang berprofesi sebagai dosen. Ya. Serdalinto pendidikan terakhir saya ya. Siap. Tapi bisa melakukan arti perempuan yang berlatar pendidikan S2 ya. Termasuk itu juga ya. Itu juga ya. Siap. Dosen di PPD Unpati Ambon. Terus ngomong satu di KPK kan udah ada tanda-tanda kecil. Pak, untuk sementara Ya, siap. Tuhan belum mempercayakan. Siap. Nikmati aja. Jadi jalani pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik. Kalau kita berbuat baik, Tuhan pasti proses juga baik. Jadi kan siapa yang mengatur, dia pasti. Oke, kembali ke tugas pokok nih. Sebagai seorang bisa ini kan sebenarnya kan gampang susah, betul nggak? Gampang susah kan? Gampang susah gampang mudah. Kelihatannya seperti cuma bermain-main, tapi kalau tidak kita selama betul-betul kadang susah juga. Betul nggak? Contohnya mungkin disuruh masuk desa, banyak yang nggak masuk. Makanya karena pertimbangan jarak, pertimbangan transportasi dan sebagainya kan itu jadi alasan. Kan gampang kalau susah. Gitu sih.
Mungkin Om Rinto bisa silakan suka bukannya jadi perpisah, biar jadi gambaran untuk rekan-rekan yang lain, khususnya yang belum jadi perpisah, terus ingin jadi perpisah, biar tahu, oh ternyata bagian seperti ini, sukanya begini, oh dukanya seperti ini. Nah, sambil menjawab itu, minum dulu. Silakan. Jadi suka dukanya seperti perpisah. Yang pertama ya suka dulu ya Pak. Sukanya dulu ya, sukanya. Kalau kita suka dengan di sana itu karena di sana itu suka terkadang dan di sana kan terkadang itu bagus, terkadang tidak bagus kalau di sana. Itu suka suka ya. Itu ada suka dan tidak suka juga. Ada suka Itu maksud suka lebih baik kalau jaringan apa bisa. iya kalau bagus ya suka lah. Kalau bagus juga gitu ya. Ya itu laporan kegiatan di sana ke yang di sini mungkin ini saya nggak apa sih juga. Khusus waktu itu jadi sukanya ya kita jadi bisa salah satunya saya dipertemukan dengan jodoh saya. Siap. Selain itu lah, selain dipertemukan dengan jodohnya apa? Di sana masyarakatnya baik-baik juga Pak sih. Oh, masyarakatnya baik-baik. Karena kita menjalin hubungan komunikasi atau dengan mereka di sana itu baik-baik juga. Pertanyaan saya, Om itu minum soda ya? Kita masih minum. Terus bagaimana bisa meyakinkan masyarakat apa yang kita bicarakan, apa yang Om itu sampaikan itu bisa diterima? Katanya bergaul kalau minum itu kayak gaul gitu. Nah, bagaimana caranya? Karena di sana itu di teman-teman itu ada yang beda temukan sekelompok orang yang duduk untuk minum. Dan kita di situ kita duduk sama-sama dengan mereka. Dan kita minta ke mereka. Kita bilang siapa boleh minum, tapi ada batasannya. Kata minum yang lebih batas akan berdampak ataupun kesehatan. Yang jelas yang pertama pasti mampu kan? Siap. Yang kedua yang pasti kan pasti ginjal ini kan mesti diusahakan begitu. Ya kan itu kan yang minum. Betul. Maksudnya kok bisa ada bergaul itu? Ada biasanya kan kalau orang nggak minum terus bergaul dengan orang ini karena kayak canggung, kabur dan sebagainya. Tergantung pribadi kita. Oh iya. Tidak pulang tergantung pribadi. Pulang masing-masing keluarga. Minum tidak pulang. Oh, merokok, seks, bagus juga itu. Ideal seperti itu kalau bisa. Ya, rokok, minum kan? Ya, mungkin rekan-rekan anggota sekalian kalau perlu tahu di sini tuh budayanya minum. Jadi setiap kegiatan pasti ada minum. Entah kegiatan formal, kegiatan semi formal ataupun non formal pasti ada minum. Karena di sini minum kayak semacam adat. Tapi ada juga bagi saya yang nggak minum. Tapi buktinya juga berhasil juga membina masyarakatnya. Jadi maksudnya kembali atau terpulang ke perorangannya. Walaupun tidak minum, tetap bisa juga berkomunikasi baik dengan masyarakat. Nah, kembali ke suka juga ya, sekarang bukan bisa kaitannya suka sudah, dukanya apa? Dukanya ya, ketika orang mabuk lalu berkelahi. Kita pernah ada kejadian yang kita bikin kedisiplinan, tetapi kita panggilan mereka yang bermasalah dan kita tidak ada mereka. Jadi dia duka ya, karena apa melerai atau istilahnya melerai orang itu susah kan ya? Susah. Terkadang itu bisa dipukulin sama dia. Dibiarkan dia sudah tidak sehat, tidak panas kan bisa. Kalau dibiarkan juga nanti dalam kesalahan sudah sehat. Karena dampaknya sampai kita jadi korban kan? Dipukul juga kan? Ya, kan itu maksud juga ya. Kalau jadi kan bagaimana? Jadi di sana itu kita sampaikan ini saja ya. Bagus. Listrik di sana hanya saja nyala mulai dari jam 6 sore sampai jam 12 malam saja. 6 jam saja. Siap dengan itu saja. Seperempatnya dari
diseperempat dari satu hari ini ya. Siap. Nanti jam 12 malam nanti sampai jam 6 sore lagi Indonesia. Itu termasuk kita itu. Siap. Kalau kita yang sudah terbiasa hidup di kabinet kreator begini, 24 jam menunggu listrik nyala, begitu sudah bersama enggak? Mau itu juga ya? Iya, kaget sih. Kalau biasa kan begitu. Jadi kita sudah kurang lebih itu sudah entah menjadi mobilisasi kita suka duka kita semua. Oke. Harus dibuka sudah. Kemana lagi? Karena keadaannya memang seperti itu saja. Ini lagi boleh. Ya, mungkin terakhir sebelum acara kita dari tadi, apa sih ada hal yang lagi aktual kaitannya dengan tugas pokok Babinsa. Jadi perlu diketahui kan bahwa tugas pokok Babinsa itu tugas pembinaan teritorial, siapa ya? Pembinaan teritorial itu fungsinya ada 3: Komsos, ngomong-ngomong ya, kemudian Bakti TNI, kayak ada Bakti dan sebagainya. Kemudian bin Wakil atau Tawil, pembinaan wilayah ataupun ketahanan wilayah di situ. Misalnya bina masyarakat, bina pemuda dan sebagainya. Mungkin bina potensi-potensi sumber daya alam yang ada di situ. Dengan kan gitu kan. Mungkin dari kegiatan militer yang Om itu lakukan, ya kurang lebih 1 tahun terakhir ini apa sih yang lagi aktual di desa binaan itu? Yang aktual. Kalau masyarakat kemarin ada sempat ada isu-isu itu penipuan atau semacam kayak penipuan lah, itu kan mereka relawan relawan kebersihan juga. Seminggu yang lalu kita dapat informasi dari luar, ada orang yang masuk di meta polisi binaan rekrut 13 orang. Berarti orang polisi binaan siap. Sudah direkrut? Siap sudah begitu. Berarti infonya kan setiap orang dikenakan biaya administrasi 100.000 orang 100.000 kan? Berarti mereka 13 orang sudah bayar. Siap sudah dikasihkan uang per orang itu sudah 13 orang, jadi jumlahnya 1.300.000. Terus apa yang kamu itu lakukan ketika masuk itu? Kita langsung datangi mereka dengan bagian-bagian rekrutmen itu. Kita masyarakat desanya desa mana? Desa yang unik. Terus kita datangi kita datangi orang yang rekrut untuk rekrutmen, kita sampaikan kenapa sampai ada kegiatan seperti ini tidak menyampaikan ke Babinsa dulu ya kan. Jadi itu belum salah. Lalu terpaksa uang itu kita tarik semua. Dan tarik semua kita ke desa, kita kembali ke uangnya masih dipegang yang rekrutmen tadi? Siap. Yang mereka tadi? Siap. Belum sempat dikirim ke, kan infonya kan dikirim ke Tiago sini uangnya, transfer. Siap. Tapi belum sempat ditransfer ya? Belum. Siap. Kemudian orang itu ambil uangnya. Siap. Setelah itu orang itu bagian lagi itu kita kembalikan ke masyarakat yang sudah besar tadi ya? Siap. Apa tadi di rekrut tadi ya? Siap. Tidak ada sudah sih nggak ada keluar dari masyarakat terkena. Tidak ada. Mereka senang. Baik dari rekan-rekan anggota desa kalian. Jadi itu salah satu contoh kegiatan Babinsa di desa binaan. Setiap ada permasalahan baik itu yang tentang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, kan tadi itu contoh sosial budaya kan? Dia menyelesaikan masalah. Jadi Babinsa itu ada di wilayah itu sebagai pemberi solusi yang menyelesaikan masalah, bukan yang menyebabkan masalah, tapi penyelesai masalah. Betul. Jadi Serda itu ini menyelesaikan dengan mengumpulkan para masyarakat, kemudian memanggil orang yang merekrut tadi itu, ditanya tujuannya apa, kemudian apa yang sudah dilakukan, kemudian
setelah ditanya ternyata sudah mengumpulkan uang salah satunya kan, kemudian uang diminta lagi dan dikembalikan ke 13 orang yang telah hadir tadi. Mungkin itu ya. Nah, Pak itu terakhir sekali, mungkin apa yang disampaikan terkait dengan tugas pokok Bapisa yang mungkin bisa nanti pengalaman yang begitu itu bisa diterima atau ditiru, dipraktekkan oleh para Bapisa yang lain ataupun calon-calon Bapisa, karena di Kodim 15 mau ini untuk masih banyak yang pengen jadi Bapisa. Nah, tentunya kan mau akan direorganisasi. Bapisa-bapisa yang sudah tidak efektif, yang sudah kayak malas-malas atau itu kan, itu infonya mau akan diganti yang baru. Namanya tugas itu kan pasti ada titik jenuh betul. Manakala orang yang sudah jenuh, kita kan begitu tujuannya. Jadi tidak ada yang orang yang tidak terpakai, semua terpakai sama. Jadi Bapisa juga tugas yang terlepas, tidak jadi Bapisa itu sama. Tugas kita ya. Jadi Bapisa kalau tidak melakukan tugas dengan baik, akhirnya tidak terulang kan enggak? Sementara yang tidak dari Bapisa melakukan tugas dengan baik, jadi terulang kan begitu. Biasanya kan kembali terulang ke perorangan masing-masing kan. Mungkin untuk terakhir, paling sekali bisa sampaikan pesan dan kesan sebagai Bapisa agar rekan-rekan anggota lain sekalian mungkin bisa mengambil hikmahnya. Kita sebagai seorang Bapisa itu menyampaikan rekan-rekan Bapisa, kita kalau ke desa binaan ya itu berbuatlah yang terbaik untuk ketemu desa atau dengan masyarakat di sana. Apapun kegiatannya, ketemu lakukan saya dengan tulus dan ikhlas. Seperti moto kita ya, profesional, tulus dan ikhlas. Terima kasih tentunya atas kesediaan waktunya mengumpulkan kami dalam acara bincang-bincang Kodim 15. Terima kasih untuk selamat sore.